Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma fasalli wa sallim على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja serta puji syukur marilah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia serta kenikmatan yang begitu besar yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah masih menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang tetap untuk selalu beristiqamah di dalam menjalankan dan menunaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, serta berpegang teguh kepada syariat dan sunnah yang telah dibawa oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mudah-mudahan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut itu semua bisa menjadikan sebuah kebaikan, tidak hanya di dalam kehidupan dunia, tapi insya Allah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mudah-mudahan di mana kita memiliki harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita sebagai orang-orang yang berjalan di atas syariat dan sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Kita memiliki harapan yang begitu besar agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita, dapat menyatukan kita bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita yang dimana sekarang kita telah masuk di dalam fasal fi bayan aqsamul ma wa ahkamu. Kita masuk di dalam fasal yang menerangkan tentang aqsamul ma, bagian-bagian air, wa ahkamu, dan hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Disebutkan bahwa al-wasilatu tsaniyah min wasail at-taharah wa huwa al-ma. Dikatakan bahwa wasilah yang kedua daripada wasail at-taharah, ya, ketika kita ingin mempergunakan daripada wasilah-wasilah tersebut dari hal-hal yang diperbolehkan di dalam agama kita, baik dalam bentuk bertaharah, menghilangkan hadas besar ataupun kecil, ataupun yang menjadi pengganti daripada keduanya, serta hal-hal yang bisa kita pergunakan di dalam mengangkat najis ataupun kotoran yang menempel pada badan kita. Sebelum kita masuk kepada penjelasan yang menerangkan tentang macam-macam air dan hukum-hukum yang terkait di dalamnya, di sini al-musannif menerangkan tentang makna taharah itu terlebih dahulu. Dikatakan secara etimologi bahasa bahwa makna taharah adalah an-nadhafah wal khulus minal adnasil hissiyah awil ma'nawiyah.
dikatakan bahwa makna taharah di sini adalah an-nadhafah. Nadhafah ay bimakna kebersihan. Dan juga al-khulus. Khulus ay bimakna kemurnian ataupun kesucian. Jadi kebersihan, kesucian minal adnas, dari kotoran-kotoran al-hissiyah yang bersifat nyata ataupun bisa kita lihat dengan kedua belah mata kita. Seperti apa? Kanat kal anjas, seperti najis-najis. Baik itu yang terdapat pada air, ataupun terdapat pada badan, ataupun terdapat pada pakaian yang kita pergunakan. Dan begitu juga awil ma'nawiyah, atau yang bersifat ma'nawi, yang tidak dapat kita lihat secara langsung dengan kedua belah mata kita. Seperti apa? Kal'uyub, seperti aib, ataupun keburukan-keburukan minal ujub, daripada bentuk-bentuk penyakit yang bersemayam di dalam hati kita. Dalam bentuk ujub, kemudian al-kibir, kesombongan, kemudian al-hasad di sini kebencian, kemudian warriya juga termasuk di dalamnya. Yang dimana ini dikatakan sebagai kotoran-kotoran yang bersifat ma'nawi, yang dimana tidak tampak dan terlihat oleh kedua belah mata kita. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang manusia yang harus kita pahami adalah di mana kita harus membersihkan tidak hanya sebatas lahiriah kita saja, tidak hanya sebatas jasadiah kita saja daripada kotoran-kotoran yang menempel pada diri kita, akan tetapi yang lebih penting daripada itu semua adalah di mana kita harus membersihkan apa yang berada di dalam hati kita dalam bentuk amrad, dalam bentuk penyakit-penyakit yang bersemayam di dalam hati kita. Ini kalau kita melihat makna taharah secara etimologi bahasa. Kemudian makna taharah secara syar'i di sini atau istilahi adalah hiya raf'il hadath, adalah mengangkat hadas. Jadi yang dinamakan dengan taharah di sini adalah satu pekerjaan di mana kita mengangkat daripada hadas au izalatin najis, atau juga menghilangkan daripada najis. Atau fi ma'nahuma au ala suratihuma, atau makna seperti keduanya atau gambaran seperti keduanya. Karena ada beberapa perkara yang dapat kita perhatikan yang dimana itu dinamakan sebagai raful hadath, itu dinamakan sebagai izalatun najis, dinamakan sebagai sesuatu yang mengangkat hadath atau menghilangkan najis, akan tetapi pada hakikatnya tidaklah seperti ketika kita mengangkat hadath atau menghilangkan najis dengan menggunakan air. Sebuah contoh, walladzi fi ma'na taharah. Di sini yang termasuk juga di dalam makna taharah seperti tayammum. Tayammum kita tahu bahwa tayammum itu merupakan salah satu bentuk taharah yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika mereka tidak mendapati air untuk membersihkan diri mereka daripada hadas besar ataupun hadas kecil atau hal-hal yang lainnya. Yang dimana tayammum ini bisa dilakukan oleh seseorang hanya pada keadaan-keadaan tertentu saja. Seperti mereka tidak mendapatkan air, atau ketika mereka sedang dalam keadaan sakit, atau adanya air akan tetapi air tersebut dibutuhkan oleh hewan-hewan yang memang lebih membutuhkan untuk mengkonsumsi daripada air yang akan kita pergunakan untuk bertaharah. Nah, ketika seseorang mereka bersuci dengan cara bertayammum, yang dimana tayammum ini merupakan taharatul daruriyah, sebuah taharah yang bersifat darurat. Ketika tayammum dijadikan sebagai taharah yang bersifat darurat, berarti ketika kita mendapatkan air nanti pada waktunya, maka apa yang kita kerjakan dalam bentuk ibadah dengan cara bertayammum tadi harus diulangi kembali. Kalau kita sholat
Satu contoh, kalau kita sholat dengan bertayamum, nah pada saat nanti ketika kita sudah mendapatkan air, maka sholat yang kita lakukan dengan cara bertayamum tadi harus diulang kembali. Kemudian juga wa taharatul mustahadhah wasalisil baul. Dan begitu juga bersucinya seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadhah. Bersucinya seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadhah. Karena keadaan seorang wanita ketika mereka mengeluarkan darah istihadhah itu bisa terus-menerus. Ya. Yang pada akhirnya apabila mereka tidak memahami dengan baik aturan di dalam beribadah bagi diri mereka ketika mereka dalam keadaan mengeluarkan darah istihadhah, pada akhirnya akan merusak daripada ibadah mereka. Ya, karena di dalam agama diatur, gitu ya, bagaimana cara beribadah bagi seorang wanita yang sedang dalam keadaan istihadhah. Karena seorang wanita yang sedang mengeluarkan darah istihadhah tetap diwajibkan bagi mereka untuk sholat. Tetap diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Berbeda kasusnya ketika mereka sedang dalam mengeluarkan darah haid. Yang dimana tidak diperbolehkan bagi mereka untuk sholat, berpuasa, dan yang lainnya. Nah, ada aturan-aturan yang harus dipahami oleh mereka ketika mereka mengeluarkan darah istihadhah. Dan taharah yang mereka lakukan itu jelaslah berbeda dengan taharah seperti taharah yang dilakukan oleh wanita-wanita yang tidak mengeluarkan darah istihadhah. Seperti itu. Dan kemudian juga amma ma huwa fi ma'na izalatin najis. Seperti isti'malil hijara fi mawdi'il istinja. Jadi makna yang termasuk makna di dalam menghilangkan najis seperti ketika kita menghilangkan najis dengan menggunakan batu. Ya. Jelas, tentulah berbeda antara ketika kita menghilangkan najis dengan menggunakan air dan menghilangkan najis dengan menggunakan batu, jelaslah berbeda. Ketika kita menghilangkan najis dengan menggunakan air, otomatis sifat-sifat daripada najis tersebut akan hilang semuanya. Baik daripada baunya, kemudian warnanya, kemudian rasanya, itu akan hilang dengan sempurna apabila kita menggunakan air. Nah, apabila kita menghilangkan najis tersebut dengan menggunakan batu, dan pastinya ini dilakukan ketika kita dalam keadaan darurat. Ketika kita tidak mendapati air dan pada akhirnya kita beristinja dengan menggunakan batu, di mana batu tersebut kita bisa pergunakan untuk mengangkat daripada najis yang menempel pada diri kita. Jelaslah berbeda. Kalau dari ainun najasahnya mungkin akan terangkat. Gitu. Tetapi masih ada sisa pada akhirnya yang akan tersisa di tempat tersebut. Yang pasti adalah baunya dan kemudian atharun najasah. Bekas-bekas najis tersebut dari warnanya itu akan tetap ada dan menempel pada diri seseorang ketika mereka beristinja dengan menggunakan batu. Nah, ini merupakan gambaran daripada mengangkat hadat ataupun menghilangkan najis, ya, dalam bentuk maknahuma aw ala suratihuma. Nah, dan termasuk di dalamnya yang termasuk gambaran seperti mengangkat hadat. Contohnya seperti ightisalil masnunah, seperti mandi sunnah. Yang dapat mengangkat hadat adalah mandi wajib. Tetapi satu pekerjaan yang dilakukan dan menyerupai dengan mengangkat hadat pekerjaan tersebut adalah seperti mandi sunnah. Ketika seseorang mandi pada hari Jumat, itu merupakan mandi yang disunnahkan. Kemudian mandi fi kullil layali min layali Ramadan. Mandi pada setiap malam di dalam bulan suci Ramadan. Itu merupakan mandi sunnah. Yang dimana gambaran dan pekerjaannya itu sama dengan ketika seseorang melakukan mandi wajib, akan tetapi dia tidak akan mengangkat hadat. Dan kemudian juga tajdidul wudu, ya, memperbaharui daripada wudu. Ya, kita masih memiliki wudu, kita masih punya wudu, akan tetapi kita akan memperbaharui daripada wudu kita. Yang dimana memperbaharui wudu ini tidaklah akan mengangkat daripada hadas. Nah, ini merupakan gambaran daripada maknahuma aw ala suratihuma. Dan kemudian para ulama membagi di sini, membagi makna taharah menjadi arba' maratib.
Menjadi 4 kedudukan. Kedudukan yang pertama, al-ula, dikatakan tathhirul zahir 'anil ahdathi wal akhbath. Jadi yang dinamakan dengan taharah yang pertama adalah mensucikan zahir, lahiriah kita, 'anil ahdath, daripada hadat, baik hadat yang besar ataupun hadat yang kecil, wal akhbath, dan begitu juga dari kotoran-kotoran yang menempel pada diri kita. Ini merupakan maratib yang pertama, kedudukan yang pertama. Maratibut tsaniyah, kemudian kedudukan yang kedua adalah tathhirul jawarih, membersihkan anggota tubuh kita, anil jaraim, daripada kejahatan, wal atham, dan juga perbuatan dosa. Jawarih, jadi membersihkan anggota tubuh kita ini, mata kita, lisan kita, tangan kita, telinga kita, tangan dan kaki kita, serta kemaluan kita yang dikatakan sebagai jawarih, itu kita bersihkan. Dari apa? Dari jaraim, dari bentuk-bentuk kejahatan, wal atham, dan juga perbuatan-perbuatan dosa. Ats-tsalitsah, maratib yang ketiga, kedudukan yang ketiga adalah tathhirul qalb 'anil akhlaqil madmumah war radha'il al-mamqutah. Nah, kedudukan yang ketiga adalah di mana kita mensucikan hati kita, 'anil akhlaqil madmumah, daripada akhlak, perbuatan-perbuatan yang tercela, madmumah, warrada'il, dan juga sifat-sifat yang buruk, al-mamqutah, yang dibenci. Kita membersihkan hati kita daripada sifat tercela, daripada sifat buruk, dan juga sifat-sifat yang dibenci. Itu merupakan maratib yang ketiga. Dan maratib yang keempat adalah tathhirus sir' amma siwallah, membersihkan batiniah kita yang tersembunyi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh para ulama-ulama kita, walan yasilul 'abdu ila tabaqatil 'aliyah illa an yujawiza tabaqatis safilah. Seseorang tidak akan sampai kepada kedudukan yang paling tinggi sebelum dia memulainya daripada kedudukan yang paling bawah. Itu jadi kedudukan yang paling dasar. Yang paling dasar seperti apa tadi? Kita bersihkan dulu nih lahiriah kita daripada hadat, daripada najis, daripada kotoran. Setelah itu kita mulai naik lagi untuk membersihkan jawarih kita, anggota tubuh kita, daripada perbuatan-perbuatan tercela, daripada perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Setelah itu kita naik lagi untuk membersihkan daripada hati kita, daripada sifat-sifat tercela, daripada sifat-sifat yang buruk dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita membersihkan batiniah kita, jiwa kita, amma siwallah, daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan bahwa anna ba'id kullu ba'id, keadaan seorang manusia akan semakin jauh kondisinya dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka hanya memahami taharah itu hanya sebatas kebersihan diri. Taharah itu hanya sebatas kebersihan pakaian yang kita pakai. Taharah itu hanya sebatas kebersihan badan kita dan lain sebagainya. Tanpa mereka pahami bahwa sesungguhnya hakikat daripada taharah itu sendiri adalah kesucian jiwa yang ada di dalam diri mereka. Kebersihan daripada seluruh anggota tubuh mereka. Ketika mata mereka tidak melihat apa yang Allah haramkan. Ketika telinga mereka tidak mendengar apa yang Allah haramkan. Ketika lisan mereka tidak berucap dengan sesuatu yang dapat memancing daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika tangan, kaki, dan kemaluan mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan makna daripada pensucian atau taharah di dalam diri kita, yang tidak hanya sebatas lahiriah saja, akan tetapi lebih kepada batiniah kita. Jadi seseorang yang hanya memperhatikan lahiriah saja tanpa dia memperhatikan batiniahnya, maka dia tergolong sebagai orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar tentang keadaan diri kita. Kita hidup di dunia ini bahwa kita hanya fokus kepada lahiriah kita. Kita nggak pernah tuh memperhatikan bagaimana kondisi hati kita. Ketika lahiriah kita kotor, buru-buru kita cari sesuatu yang dapat membersihkan diri kita. Badan kita kotor, buru-buru kita mandi.
Pakaian kita kotor, buru-buru kita lepas, kita cuci. Tetapi ketika hati kita kotor, ketika anggota tubuh kita banyak melakukan perbuatan dosa, kita tidak bersegera untuk melakukan pensucian terhadap hal-hal tersebut. Bagaimana cara kita untuk mensucikan jiwa kita? Bagaimana cara kita untuk membersihkan diri kita, seluruh anggota tubuh kita, daripada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan kepada diri kita? Kita tidak mencari tahu hal-hal tersebut. Ini merupakan hal yang paling utama, hal yang paling inti daripada makna taharah yang harus kita pahami. Agar apa? Ketika seseorang datang kepada Allah dengan kesucian jiwa, ketika seseorang datang kepada Allah dengan kesucian hati, ketika seseorang datang kepada Allah dengan kesucian seluruh anggota tubuhnya, dia jaga, dia pelihara, dia perhatikan anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, maka setiap ibadah yang dia lakukan, setiap amal soleh yang dia lakukan, setiap ketaatan yang dia lakukan akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal terpenting. Hal terpenting bagi diri kita, karena ini akan berpengaruh kepada setiap ibadah, besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit, daripada ibadah yang kita lakukan, di mana kita mengharapkan kita bisa mendapatkan kesucian jiwa di dalam kehidupan dunia ini. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh para ulama kita ketika mereka memaknai daripada makna taharah. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali di dalamnya, beliau menuliskan sebuah doa atas kekhawatiran tentang apa yang berada di dalam hati seseorang melalui kekotoran jiwa, tercelanya perbuatan dan lain sebagainya. Di mana beliau menuliskan, Allahumma tahhir qulubana minal aghyar, wahsha sarairana minal anwar, wahfad jawarihina minal auzar, hatta nulhiku bis salafil akhyar. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disucikan daripada hatinya, kemudian jiwanya, daripada perbuatan-perbuatan yang dapat mengotori keadaan dirinya. Dan kemudian juga meminta cahaya yang dapat menerangi daripada jiwa dan kalbunya. Sesungguhnya itu semua seperti apa yang diharapkan dan dimintakan oleh para ulama-ulama kita, para salafil akhyar, orang-orang terdahulu kita, dari mereka orang-orang yang memiliki kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit daripada keterangan di dalam makna taharah yang berkaitan dengan nilai-nilai tasawuf yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita di dalam kitab ini bisa menjadi sebuah bahan pelajaran yang terbaik untuk diri kita, di mana kita harus fokus terhadap kebersihan batiniah kita, gitu ya. Tidak hanya kebersihan lahiriah kita saja, akan tetapi kebersihan batiniah kita yang harus kita perhatikan, agar kita bisa datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Agar kita bisa datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Agar kita bisa datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang dipenuhi dengan cahaya-cahaya keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan jiwa dan hati kita, sehingga pada akhirnya kita bisa datang kepada Allah dalam keadaan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.